Halo, Udah. Assalamualaikum sahabat lingkungan. Hari ini kita sedang berada di rumah Ibu Kaliem. Beliau ini adalah pelaku ataupun aktivis lingkungan, boleh dikatakan demikian ya. Karena beliau pejuang lingkungan yang telah menyelamatkan lingkungan kita dari limbah-limbah plastik. Nah, saat ini kita melihat produk-produk yang telah beliau ciptakan, seperti tas ini bisa buat ke pasar. Jadi ibu-ibu tak perlu lagi pakai kresek itu ya, jadi bisa pakai tas seperti ini dan harganya pun cukup terjangkau. Dan seperti ini bisa buat misalnya untuk naruh laptop gitu ya, untuk kerja, ataupun buat tas untuk anak-anak berangkat les, seperti itu. Selain plastik juga ada limbah perca-perca kain. Nah, ini juga bisa gunakan tempat HP, terus tempat duit, juga bisa dompet seperti itu ya. Dan kantong kresek ini Kantong kresek. Wah, ini keren banget, saya kira benang. Bukan, kantong Wah, kresek. Ini keren banget nih. Ini kayak yang dari Papua gitu kan. Iya. Nah, ini luar biasa, bagus ya, artinya ini bisa mengurangi limbah sampah plastik. Nah, Ibu ngambil ini dari mana, Bu? Dikumpulin atau ditampung? Ditampung, Bu. Untuk Karena dibeli ya? bukan, ini untuk dapat ini kita sosialisasi dulu ke masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Jadi kita mendapatkan ini dari masyarakat. Setelah diberi sosialisasi, maka masyarakat mengumpulkan. Setelah banyak, baru beliau-beliau itu menelpon kami jemput ke rumah, Ibu. Itu dikasih gratis apa dibeli? Gratis, Oh, Bu. gratis ya. Tapi kami barter sama barter beliau-beliau sama- itu. Setelah menjadi produk seperti ini, beliau yang sudah mengumpulkan sampah, kami kasih produk yang sudah jadi, sehingga beliau itu konsisten untuk memilah sampah plastik dan sampah basah di rumah tangga. Dan sampah plastik yang bisa kita kelola menjadi bahan seperti ini, dan seperti ini juga gitu. Iya. Dari tahun berapa, Bu, udah mulai mengelola limbah plastik ini? Yang pastinya dari 2014 sudah pasti mengelolanya, sedangkan berdirinya kelompok ini dari tahun 2008. Iya, nah saat ini kita juga bersama Bapak Kepala Bidang yang membantu memfasilitasi Ibu Kaliem ya, Iya. sampai dapat penghargaan ya, Bu ya. Iya, Itu penghargaan apa aja? Proklim utama di tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan proklim utama tingkat nasional, juga dari Kalpatarunya, dari Bapak Bupati Kerinci juga gitu. Banyak ya. Banyak dari Ibu Presiden juga gitu, dari PKK-nya juga tingkat nasionalnya gitu. Iya. Nanti piagam-piagamnya nanti kita lihat di atas ya, Bu ya. Nanti Sekretariatnya diajak di nggak, atas. Bu, teman tetangga untuk jika bikin kayak gini? Iya, Bu. Udah ada ya? Udah. Ini jadi tempat pengelolaan sampah kita ini bukan di sini aja, Bu. Jadi kita punya 2 posko untuk pengelolaan sampah. Nanti kalau udah jadi di posko yang satu kita taruh di sini gitu, Bu. Terus udah ada banyak yang beli nggak, Bu, atau pesan gitu? Alhamdulillah sudah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Kaliem ini memang membutuhkan konsistensi ya. Tidak semua orang mau bertahan dengan barang-barang limbah. Nah, perlu kita acungkan jempol bahwa apa yang dilakukan Bu Kaliem ini memiliki dampak baik secara lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, ini tas ini kan 60.000 dijualnya. Artinya ini juga terjangkau. Tentunya peran kita tidak sebatas ini, tidak hanya pemerintah, masyarakat luas. Mari kita bantu untuk mempromosikan ataupun menjual produk-produk beliau. Nah, kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup nanti akan saya arahkan untuk menggunakan produk-produk Bu Kaliem. Nah, untuk masyarakat Kerinci yang mungkin punya kreativitas seperti ini, tetapi mungkin belum terekspos, belum terpromosikan, bisa menghubungi kami Dinas Lingkungan Hidup yang nantinya akan kita lakukan pembinaan. Karena setahu saya baru Bu Kaliem ya, yang artinya sudah di depan. Dan saya yakin sekali banyak masyarakat Kerinci yang juga punya keterampilan seperti yang Ibu Kaliem lakukan. Cuma mungkin belum konsisten, belum continue. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita dukung. Dan saya mungkin karena baru di LH ya, Bu ya, mengapresiasi apa yang sudah Ibu Kaliem lakukan. Mungkin ke depan terus berinovasi, Bu ya, di TikTok juga banyak
produk-produk yang saya sering nonton Bu, bikin tas, kayak tas buat baju, keranjang baju gitu ya. Dan itu juga luar biasa. Kalau menurut saya bahan-bahannya misalnya untuk innernya nggak usah yang mahal, sehingga kita bisa menjual lebih murah terjangkau. Logikanya adalah ini karena barang limbah, jangan sampai lebih mahal daripada barang yang barang baru seperti itu. Kami dukung Bu Kalium, semangat terus Bu ya. Siap. Semangat terus, penyelamat lingkungan ini. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup mendukung upaya yang dilakukan Bu Kalium, tidak hanya sebatas penghargaan, tetapi dampak yang diberikan ke lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di kesempatan yang sama kita bersama dengan Ibu Kadis Lingkungan Hidup, juga Ibu Kalium sebagai pegiat lingkungan. Kedepannya kita di Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang perlindungan, kita akan mendukung program tersebut. Salah satunya mungkin di Dinas Lingkungan Hidup nanti akan kita siapkan etalase untuk memajang produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Ibu Kalium maupun KBT-KBT yang lain atau perkumpulan lainnya yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah, sehingga dapat kita publikasikan kepada masyarakat, sehingga apabila masyarakat membutuhkan untuk etalase, kami Dinas Lingkungan Hidup akan siap mempromosikan hasil-hasil dari kerajinan pengolahan dari limbah-limbah plastik tersebut. Dan untuk kegiatan yang lain dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kita sudah melakukan pembinaan dan pendampingan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus di dalam daerah, provinsi maupun ke tingkat nasional. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang bergerak di bidang yang sama, penyelidikan lingkungan, untuk apabila akan memajang produk-produk hasilnya untuk supaya dapat diketahui masyarakat, kami di Dinas Lingkungan Hidup akan siap memfasilitasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.